Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Nur Samsia, NPK 117/4000060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode eksplorasi geofisika. Metode eksplorasi geofisika di sini terbagi menjadi 3, yaitu metode mikrotremor, surface wave, dan resistivitas. Metode mikrotremor. Metode mikrotremor sendiri merupakan metode geofisika, eksplorasi geofisika secara pasif, di mana pada metode ini tidak diberikan sumber apapun, sumber getaran apapun, melainkan yang digunakan merupakan sumber getaran alami secara harmonik yang terjadi di lapisan permukaan bumi. Getaran ini juga bisa dipengaruhi oleh aktivitas lokal seperti aktivitas manusia dan kendaraan, mesin pabrik, dan lain sebagainya. Sedangkan pengaplikasian dari metode mikrotremor ini sendiri yang pertama adalah metode mikrozonasi gempa bumi, di mana bisa diketahui frekuensi natural, amplifikasi, dan indeks kerentanannya. Di sini, metode ini bisa digunakan untuk pemetaan daerah-daerah yang rentan terhadap gempa bumi, yang rentan terhadap kerusakan akibat gempa bumi. Kemudian, pada metode ini juga bisa digunakan untuk mengetahui ketahanan kekuatan bangunan terhadap goncangan gempa atau goncangan-goncangan lainnya. Kemudian, identifikasi zona lemah longsor dan identifikasi posisi hidrokarbon. Kemudian, mikrotremor ini sendiri menggunakan analisa metode HVSR yang biasanya menggunakan software geopsi. Pada software tersebut, data yang didapatkan dari pengukuran akan diolah dan didapatkan grafik frekuensi yang nantinya juga didapatkan nilai amplifikasi dan frekuensi natural, di mana dengan software ini kita bisa memfilter frekuensi yang tidak diinginkan. Kemudian dengan nilai amplifikasi dan juga frekuensi natural bisa didapatkan nilai indeks kerentanan, di mana nilai indeks kerentanan sendiri berbanding lurus dengan nilai amplifikasi dan berbanding terbalik dengan frekuensi natural. Amplifikasi sendiri merupakan penguatan gelombang akibat adanya perbedaan medium yang dilalui gelombang, di mana biasanya gelombang yang mengalami penguatan adalah gelombang yang melewati medium yang keras ke medium yang lunak. Semakin kontras karakteristik dari medium yang dilewati atau semakin beda kekerasannya itu, nanti nilai amplifikasinya juga akan semakin besar. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari metode mikrotremor. Kelebihannya, metode ini sederhana, murah, sensitivitasnya tinggi, dan tidak perlu menggali. Kekurangannya, hanya dapat mengidentifikasi gelombang dengan frekuensi rendah. Kemudian metode gelombang permukaan. Metode gelombang permukaan. 70% dari gelombang seismik merupakan gelombang permukaan. Di sini gelombang permukaan itu dispersif saat melalui permukaan. Dispersif artinya gelombang itu menyebar atau mengalami perubahan amplitudo dengan fungsi jarak. Gelombang permukaan ada 2, yaitu gelombang Rayleigh dan gelombang Love, di mana gelombang Rayleigh merupakan superposisi dari gelombang P dan SV. Memiliki particle motion melingkar. Sedangkan gelombang Love merupakan superposisi dari gelombang SH, di mana particle motion-nya tegak lurus dengan arah propagasi. Kemudian, pengukuran gelombang permukaan ini secara aktif dan secara pasif. Di mana secara aktif artinya diberikan sumber getaran lain saat melakukan pengukuran. Biasanya merupakan pengukuran seismik refraksi. Pada pengukuran ini biasanya geofon disusun
berbentuk garis lurus. Kemudian pada metode pasif, pengukuran gelombang seismik ini tidak diberikan sumber getaran apapun. Metodenya hampir mirip seperti mikrotremor dan menggunakan lebih dari 3 geofon. Pada metode ini, geofon biasanya disusun dengan bentuk lingkar, segitiga, kotak, dan lain sebagainya. Kemudian gelombang surface wave ini secara terkait dengan sensor yang digunakan bisa dibagi menjadi dua. Pada gelombang Rayleigh yang memiliki arah partikel yang melingkar ke arah sumbu X dan sumbu Z, maka sensor yang digunakan adalah sensor vertikal dan sensor radial. Sensor vertikal digunakan dengan sumber yang memiliki arah vertikal pula, di mana geofonnya juga memiliki arah vertikal searah dengan sumbu Z. Kemudian sensor radial memiliki sumber dengan arah vertikal, sedangkan geofonnya memiliki arah dengan arah horizontal searah dengan sumbu X. Kemudian gelombang Love sendiri memiliki arah sejajar atau searah dengan sumbu Y transversal. Maka dari itu pada gelombang Love diidentifikasi dengan sensor transversal, yang mana digunakan sensor secara horizontal ke arah transversal, sedangkan sumbernya menggunakan sumber horizontal. Kemudian surface wave sendiri untuk pengukuran surface wave atau gelombang permukaan itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap akuisisi, yaitu tahap pengamatan, kemudian processing, yang mana pada tahap akuisisi nanti akan didapatkan gelombang dengan fungsi waktu. Gelombang fungsi waktu ini akan diubah menjadi fungsi frekuensi, kemudian diubah lagi menjadi fungsi kecepatan dispersi gelombang. Kemudian gelombang yang didapatkan dari tahap processing, yaitu gelombang kecepatan dispersi gelombang, akan diubah menjadi gelombang dalam fungsi kedalaman pada tahap inversi. Surface wave sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah inversi gelombang permukaan memiliki gambar dengan zona kecepatan yang rendah. Inversi gelombang permukaan juga non-invasif dan hemat biaya. Sedangkan kekurangannya, resolusi metode inversi gelombang permukaan hampir tidak diselesaikan. Ada juga kemungkinan untuk solusi non-unik untuk kurva dispersi. Kemudian aplikasinya adalah gelombang permukaan ini bisa diaplikasikan dalam penilaian bahaya amplifikasi dan likuidifikasi, kemudian identifikasi zona longsor, dan identifikasi saturasi fluida. Kemudian metode resistivitas. Resistivitas sendiri berbeda dengan resistansi. Resistansi memiliki satuan ohm, yang mana resistansi bergantung juga pada sifat bahan dan juga ukuran geometri dari bahan. Sedangkan resistivitas satuannya ohm meter, dan resistivitas sendiri merupakan normalisasi terhadap resistansi. Normalisasi resistansi terhadap geometri. Jadi didapatkan rumus dari resistivitas sendiri, rho resistansi kali area per luasan. Resistivitas merupakan besaran karakteristik bahan atau material. Resistivitas jika dibandingkan dengan konduktivitas akan lebih unggul atau lebih banyak digunakan resistivitas dibandingkan konduktivitas, karena resistivitas sendiri punya nilai range yang cukup lebar dibandingkan dengan konduktivitas. Kemudian hubungan dari keduanya adalah resistivitas berbanding terbalik dengan konduktivitas, di mana nilai resistivitas sendiri merupakan 1 dibagi dengan nilai konduktivitas. Kemudian untuk mediumnya
Nilai resistivitas pada bisa dibagi menjadi dua, yaitu pada medium homogen dan medium heterogen. Di mana pada medium homogen atau jika lapisan itu adalah homogen, cuman satu saja lapisannya, maka didapatkan persamaan rho sama dengan Kv per I. Sedangkan untuk medium yang heterogen akan digunakan resistivitas semu, di mana nilai resistivitas merupakan nilai yang mewakili tiap-tiap lapisan tersebut. Jadi, misal ada dua lapisan, resistivitas semu ini merepresentasikan nilai dari resistivitas lapisan pertama dan nilai resistivitas kedua. Dinyatakan dalam besaran resistivitas penuh, dinyatakan dalam besaran resistivitas semu atau apparent resistivity. Kemudian memberikan gambaran kualitatif distributif resistivitas bawah permukaan tanah. Untuk metode resistivitas sendiri ada mapping, vertical electrical sounding, anisotropi, dan tomografi, di mana pada vertical electrical sounding ini nilai resistivitas sebagai fungsi kedalaman datum sama. Artinya titik tengahnya itu sama, tapi spasi yang berbeda-beda. Kemudian untuk mapping, itu biasanya kita udah tahu kedalamannya. Jadi kita kayak nyari posisi tepatnya objek pengukuran itu berada. Jadi pada mapping itu titik tengahnya yang berubah-ubah, tapi spasinya itu tetap. Kemudian metode anisotropi. Anisotropi sendiri titik tengahnya, datumnya sama, spasinya juga sama. Yang menjadi variasi merupakan sudut pengukurannya. Terus tomografi merupakan metode resistivitas yang bisa memetakan secara 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. Untuk 4 dimensi sendiri biasanya ditambahkan dengan variasi waktu, di mana pada metode ini baik titik tengah maupun spasi itu berubah-ubah dan ditambahkan dengan variasi waktu untuk membentuk peta atau memetakan resistivitas secara 4 dimensi. Kemudian resistivitas dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu porositas, fluida, dan kandungan lempung, di mana porositas sendiri mempengaruhi resistivitas. Semakin benda itu memiliki porositas yang besar, yang artinya ada banyak rongga, di mana porositas sendiri itu merupakan persentase dari nilai rongga dibagi dengan persentase dari nilai rongga sendiri. Nilai rongga dibagi dengan volume dari suatu benda. Semakin besar porositasnya, maka semakin banyak rongganya. Dan fluida itu biasanya bisa mengisi rongga-rongga tersebut, maka konduktivitasnya akan semakin besar. Sedangkan konduktivitas sendiri berbanding terbalik dengan resistivitas. Ketika konduktivitasnya besar, maka resistivitasnya akan kecil. Kemudian resistivitas juga dipengaruhi oleh fluida pengisi dari poros atau pori-pori batuan. Kemudian kandungan lempung. Lempung sendiri memiliki kandungan air, yang mana lempung sendiri memiliki konduktivitas yang tinggi. Sehingga batuan-batuan yang memiliki kandungan lempung biasanya konduktivitasnya lebih tinggi. Untuk itu, biasanya dengan konduktivitas yang tinggi, batuan-batuan tersebut memiliki resistivitas yang rendah. Kemudian permasalahan dan metodenya. Permasalahan pertama merupakan permasalahan kerusakan saat terjadinya gempa bumi. Saat terjadinya gempa bumi, itu biasanya daerah-daerah mengalami kerusakan yang ringan sampai yang berat. Dengan metode mikrotremor, kita bisa memetakan daerah-daerah yang memiliki potensi dengan kerusakan yang besar maupun
daerah-daerah yang memiliki potensi mengalami likuidifikasi. Kemudian masalah yang kedua adalah tanah longsor, di mana dengan bantuan dari metode resistivitas kita bisa tahu karakteristik tanah yang memiliki banyak rongga atau mengandung banyak air yang sekiranya bisa mengalami atau rawan terhadap longsoran. Kemudian untuk masalah yang ketiga merupakan pembangunan jalan dan terowongan, di mana untuk membangun terowongan dan jalan tentunya untuk keamanan pengendara yang melintas kita biasanya dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap karakteristik tanah, kekuatan terowongan dan juga jalanan tersebut menggunakan metode surface wave. Sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.